Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi bersama channel Mancing 62. Kali ini saya belum sempet mancing ya Mas Bro, dikarenakan masih kerja. Nah, sekarang saya mau sedikit berbagi tutorial ya, cara merakit pawai katembat. Nah, di sini saya merakit pawai katembat model garong mawar ya. Ada juga yang bilang mangkok, rawai mangkok, ada juga yang bilang rawai mawar. Oke. Oh, ini barang-barangnya udah saya siapkan. Sini saya menggunakan lem karena senarnya ini senar ukuran besar, senar ukuran 1,10 mili. Ada timah, yang paling pentingnya katembat. Nah, ini katembatnya, kailnya, saya menggunakan kail nomor 4 ya, merek Bradley. Kailnya bebas, apa aja boleh. Ini senar kecil buat nanti ngelilitnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan simpul dikarenakan benangnya besar ya. Kalau menggunakan simpul plus hasilnya kurang rapi Mas Bro. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung eksekusi. Oke, yang pertama saya udah memotong senarnya. Senar yang ukuran minimal berapa senti ya? Seginilah. Jangan terlalu pendek ya. Ini melebihi ukuran katembat ya. Oke, langkah pertama kita masukin dulu ke kili-kili. Kita masukin barengan ya. Dibarengin aja. Masuk seperti ini Mas Bro, langsung berdua ya. Ini kita cara ngebentuknya, kita bisa langsung tekuk aja Mas Bro. Kita langsung tekuk seperti ini. Nah, simpul plusnya udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan ya simpul plusnya. Nah, kita perkuat menggunakan senar ini Mas Bro. Ini senar kecil. Kita bentuk dulu. Kalau cara melilitnya bebas Mas Bro, yang penting berbentuk plus aja ya Mas Bro. Ntar kita perkuat menggunakan lem. Kalau menggunakan lem kelihatannya lebih rapi Mas Bro, nggak terlalu berantakan ya. Kalau langsung menggunakan simpul plus hasilnya kurang bagus banget ya. Oke, ini udah membentuk plus, kita langsung kasih lem. Sangat mudah sekali Mas Bro. Sip. Kita diamkan dulu kering. Udah jadi plus seperti ini Mas Bro. Nah, posisinya seperti ini. Oke, langkah kedua kita kasih timahnya Mas Bro.
sangat mudah sekali kalau bikin rawai ini mas bro. Nah, kita bikin simpul dulu seperti ini buat masukin ke timah ya. Ini tujuannya biar nyangkut timahnya mas bro, jadi dikasih simpul. Seperti ini. Setelah masuk ke dalam kita kasih lem lagi. Jadinya seperti ini. Oke, mas bro, kita lanjut tempelin ke sini. Seperti ini mas bro, jadinya kita lilit lagi menggunakan benang yang tadi. Udah ngebentuk mas bro, kita tinggal kasih lem lagi. Diamkan dulu. Kita rapikan. Seperti ini mas bro, udah mulai ngebentuk, tinggal nanti kita patenkan ya. Langkah selanjutnya mas bro, kita pasang pancing. Jadi sebelum pasang pancing jangan lupa kita pasang dulu patok batnya. Kita masukkan ke lubang ini. Mas bro, kita lem lagi. Kita patenkan menggunakan lem. Kita tambah lagi mas bro di sini ya, kasih rada banyak ya. Ini lakon utamanya mas bro.
kasih jarak mas bro, jangan terlalu rapat biar bentuknya mirip-mirip menir misalnya. Oke mas bro, seperti ini. Nah, ini kunci keberhasilannya di sini mas bro. Jadi kalau kita bikin rawai katembat model seperti ini ya, nah, usahakan jangan terlalu pendek mas bro, batangnya itu jangan di sini mas bro. Bentar, kelihatan. Jangan terlalu pendek di sini, jadi usahakan batangnya itu panjang mas bro, jadi ikan itu gak takut. Kalau terlalu pendek ikannya malah takut biasanya mas bro, gak mau ngegigit umpannya mas bro. Nah, kita lanjut pengikatan kail mas bro. Masih sama menggunakan senar yang ini, nanti kita perkuat lagi menggunakan lem. Seperti ini mas bro, kita lihat rapi, serapi mungkin biar dipandangnya nantinya nggak malu-maluin ya. kita perkuat menggunakan lem mas bro. Nah, kita tunggu kering sebentar. Kail pertama udah terpasang, kita kail selanjutnya mas bro. Mas bro, kail pertama udah saya pasang seperti ini. Nanti videonya saya potong ya, karena saat oke mas bro, sekarang udah jadi rawainya. Nah, walaupun korban tangan ya, nanti aduh, sakit ini, panas. Nah, hasilnya seperti ini mas bro. Ini oke. Tahap kedua mas bro, tahap terakhir bukan kedua ya.
Nah, kita kasih ikat tembat lagi Mas Bro di sininya. Oke Mas Bro, yang ini gak usah dilem biar fleksibel, biar bisa naik turun ya Mas Bro. Hasilnya udah jadi, udah bagus. Nanti saya coba jelaskan cara kerjanya ya Mas Bro. Jelaskan cara kerja rawai katembat itu ya. Nah, rawai katembat itu sangat banyak sekali jenisnya ya. Ini model rawai katembat garong, ada yang bilang mawar, ada yang bilang juga rawai mangkok. Nah, ada juga yang model seperti ini, model rakitan lele seperti biasa ya Mas Bro, cuman dikasih talinya pendek seperti ini, sama juga dikasih potongan ketembat cuman menggunakan kayu kecil. Kalau rawe-rawe seperti ini ikan-ikan kecil cepat sekali makannya Mas Bro, dari 3 jari ke bawah itu udah mau makan Mas Bro. Tapi kalau buat yang rawe ini biasanya ini khusus ikan gede Mas Bro. Oke, kita simak ya gimana cara kerjanya. Saya sedikit menjelaskan. Jadi rawe ketembat itu sangat apa ya, lengket sama menir gitu Mas Bro. Dimana ada rawe ketembat di situ pasti bawa menir. Nah, menir itu tujuannya itu seperti ini Mas Bro. Jadi sebelum kita mancing menggunakan rakitan katembat, entah mau yang seperti ini, apa yang anggur ataupun yang sejenis apa, pokoknya cara kerjanya sama. Nah, kita sebar dulu menir seperti ini Mas Bro. Nah, kita sebar menir seperti ini. Nah, sini kita sebar menir banyak ya Mas Bro, biar sekali tebar itu jadi bisa sampai sore Mas Bro. Ya kalau mau sekali tebar sekilo juga gak apa-apa Mas Bro. Nah, jadi gini Mas Bro, ini kan menir ya, menir seperti ini. Nah, kita lempar si rawai katembat itu di atas menir ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi istilahnya tuh kayak nyamar ya, kamuflase Mas Bro. Jadi kalau di air itu nggak jelas kelihatan mana menir atau tipuan ini ya. Jadi ikan itu makan ini ya kelihatan ini dimakan Mas Bro, sama juga seperti yang ini juga sama. Biasanya kalau ikannya udah ngumpul itu ditandain sama rembesan Mas Bro, seperti rembesan ikan lele ya, mirip dengan ikan lele. Rembesannya biasanya kalau ikannya banyak ya banyak juga banyak banget. Kita lempar itu harus pas di sini Mas Bro. Nah, di sini. Nah, kenapa kalau rawe seperti ini sama rawe-rawe anggur apa sejenis yang ini, kalau yang ini makannya itu bener-bener dimakan kailnya Mas Bro. Si kail ini dia dimakan, bahkan ada yang sampai ketelen. Nah, kalau yang beda sama yang ini Mas Bro, kalau yang ini terkadang itu ada yang kena di pipi, di perut, di ekor, ada juga yang dimakan di sininya langsung. Nah, jadi penjelasannya seperti ini Mas Bro. Ketika di dalam air, si ikan itu yang dimakan itu kebanyakan ngelihat deretan ini Mas Bro. Nah, ini tujuannya dikasih ketembat di sini. Jadi begitu ikannya gigit di sini, maka kita gentak, set. Nah, bisa jadi kena pipi, kena perut, kena ekor. Ada juga yang makan di sininya Mas Bro, langsung digigit di sininya, di kailnya, karena ada dikasih ketembat juga seperti ini. Nah,
penjelasannya kurang lebihnya seperti itu Mas Bro. Dan sedikit tip dari saya ya, kalau yang baru mau nyobain mancing menggunakan rawai katembat. Jadi kalau seumpamanya kita di empang apa danau apa kali, cari kalau di kali cari yang airnya tenang. Nah kalau semuanya di empang apa di danau, kita lihat Mas Bro, yang pertama kita cari itu rumponnya. Biasanya ikan itu rumponnya sebelah mana, terus tempat mainnya. Jadi seumpamanya kalau danaunya dalam kisaran 2 meter, nah kita cari yang dangkalnya Mas Bro, kisaran 1 meter setengah meter. Nah biasanya terus udah gitu biasanya ikan itu seneng yang langsung kena panas matahari Mas Bro. Ya, kalau pagi itu senang dia berjemur, sambil berjemur kena panas. Nah di situ kita boleh kita coba tebarin menir. Ya menirnya jangan pelit-pelit ya Mas Bro, kita tebarnya. Nah kita tunggu kisaran 5-10 menit. Kalau udah ada tanda-tanda rembesan, baru kita lempar rawainya Mas Bro. Kalau rawai ini biasanya menggunakan pelampung. Kalau yang seperti ini biasanya ini tidak menggunakan pelampung, mainnya gelosoran seperti mancing ikan lele. Oke Mas Bro, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya tidak maksud menggurui, hanya ingin sedikit berbagi. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.